嗨，大家好，我现在呢是来到了印尼。那么来到这里呢，我们就要体验一下当地的生活。Banyak orang China yang datang ke Indonesia tidak mau pulang. Menurut saya, orang Indonesia sangat baik. Mereka suka tersenyum dan respect semua orang. Baik itu pembantu, pelayan, dan mereka juga sangat suka pekerjaannya. Bukan sekedar wisata, ini alasan warga Tiongkok memilih menetap dan jatuh hati pada budaya Indonesia. Ibu, pagi. Saya yang mana langsung makan bisa? Yang mana? Berapa biji? Mau ini? Oke, makasih Bu. Halo teman-teman, sudah 1 tahun aku tinggal dan kerja di Indonesia. Selama 1 tahun ini, aku punya banyak pengalaman. Ada yang lucu, ada yang capek, tapi semuanya bikin aku makin kuat. Awal-awal datang ke sini, aku banyak belajar hal baru, mulai dari coba makan nasi padang pakai tangan, sampai belajar bahasa Indonesia dari teman-teman dan dari TikTok. Aku ketemu banyak orang baik di sini. Makanannya juga macam-macam. Kadang unik, tapi lama-lama aku suka banget. Tahun ini enggak selalu mudah, tapi aku senang masih bisa bertahan, belajar, dan berkembang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu dan support aku selama ini. Semoga tahun depan aku bisa bahasa Indonesia lebih lancar, kerja lebih stabil, dan hidup lebih bagus. Terima kasih Indonesia. Indonesia selama ini dikenal dunia lewat pesona alamnya, mulai dari Bali hingga kekayaan kuliner seperti rendang. Namun bagi sebagian warga negara asing asal Tiongkok, daya tarik Indonesia bukan hanya terletak pada destinasi wisatanya, melainkan pada cara hidup dan karakter masyarakatnya yang dianggap semakin langka ditemukan di negara lain. Sejumlah warga Tiongkok yang kini tinggal di Indonesia mengungkapkan bahwa keputusan mereka untuk menetap bukanlah kebetulan. Ada pengalaman personal, rasa nyaman, hingga keterikatan emosional yang perlahan membuat mereka merasa Indonesia bukan lagi tempat singgah, melainkan rumah kedua. Salah satu hal yang paling sering disebut adalah kuatnya rasa kebersamaan masyarakat Indonesia. Seorang perempuan asal Tiongkok yang sudah fasih berbahasa Indonesia mengaku kagum dengan budaya saling peduli antar warga. Ia menuturkan bahwa di Indonesia ketika seseorang mengalami kesulitan, orang lain cenderung hadir membantu tanpa perlu diminta. Baginya sikap ini sangat berbeda dengan realitas sosial di negara asalnya yang kini semakin kompetitif dan individualistis. Keramaan dalam sapaan, senyum tulus hingga kebiasaan berbagi dalam hal kecil justru menjadi pengalaman yang paling membekas. Banyak dari mereka merasa diterima bukan sebagai orang asing, melainkan seperti bagian dari lingkungan itu sendiri. Selain faktor sosial, aspek keseimbangan hidup juga menjadi pertimbangan besar. Tekanan hidup di Tiongkok yang terkenal dengan budaya kerja ekstrim membuat sebagian orang merasa kelelahan secara fisik dan mental. Indonesia justru dipandang menawarkan ritme hidup yang lebih manusiawi. Masih ada ruang untuk keluarga, waktu beristirahat, serta kesempatan menikmati kehidupan di luar pekerjaan. Hal sederhana seperti bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga dianggap sebagai kemewahan yang sulit mereka rasakan di negara asal. Bagi mereka, kualitas hidup bukan hanya tentang penghasilan, tetapi tentang ketenangan batin dan hubungan antar manusia yang hangat. Dari sisi ekonomi, Indonesia juga dinilai sebagai negara dengan potensi besar. Pertumbuhan pasar yang masih terbuka luas membuat banyak warga Tiongkok melihat Indonesia sebagai tempat yang menjanjikan untuk membangun usaha maupun karir. Namun menariknya bukan peluang bisnis yang paling mereka kenang, melainkan pengalaman-pengalaman kecil yang penuh makna. Seperti kisah seorang pendatang yang merasa terharu ketika seorang pedagang pasar dengan tulus memberinya segelas air minum saat ia mencicipi jajanan. Gestur sederhana tersebut justru menjadi simbol kuat tentang kehangatan hidup di Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakatnya. Ketulusan,
Keramahan dan kepedulian yang masih terjaga justru menjadi daya tarik utama di mata dunia. Orang China asli, aku sering ditanya sama orang Indonesia, kenapa kamu pilih pindah ke Indonesia daripada di China? Sebenarnya China lebih maju. Jawaban aku seperti ini ya. Pertama, market Indonesia lebih punya potensi daripada market yang di China. Seperti kalian tahu, Indonesia sekarang lagi berkembang dengan cepat. Tapi kalau China, persaingnya udah lumayan ketat. Yang kedua, di Indonesia bisa work-life balance. Soalnya di China tiap hari kerja mulu. Tapi kalau di Indonesia kita masih ada Sabtu atau Minggu family day buat keluarga. Ini yang aku suka. Terakhir, aku juga suka budaya Indonesia. Di sini orangnya ramah, sopan. Kemana-mana aku sering dibantu sama orang Indonesia. Aku sih paling suka orang Indonesia bersatu. Misal ada orang susah, orang Indonesia mau bantu. Aku asli China, tapi aku kurang suka orang China. Mereka tidak bersatu. Demi apapun aku setuju banget sama komentar ini. Jadi guys, aku tuh punya beberapa teman China dan kemarin kami tuh baru chat-chatan. Terus dia tuh bilang orang Indo tuh matanya cantik-cantik banget. Kayak punya lipatan, terus matanya tuh pada gede-gede. Kayak muka kita tuh unik guys bagi mereka, so jangan insecure lagi. Terus guys, dia tuh juga bilang ke aku dia suka banget dan betah banget di Indo. Karena di Indo tuh serba santai guys, dibanding di China yang harus serba cepet. Pokoknya komentar ini gak boleh insecure lagi ya. Bagi banyak warga Tiongkok yang kini menetap, Indonesia bukan lagi sekedar destinasi atau tempat mencari penghidupan. Indonesia telah berubah menjadi rumah, tempat mereka merasa diterima, dihargai dan menemukan makna hidup yang lebih sederhana namun lebih dalam. Kenapa aku bisa bahasa Indonesia? Karena aku di Korea udah lama. Temanku semua orang Indonesia. Sering ngobrol bareng, kumpul bareng. Jadi aku bisa belajar. Terus juga banyak orang tanya, alasannya apa? Kamu suka budaya Indonesia dan kenapa suka orang Indonesia? Karena bukan aku suka budaya Indonesia, karena aku suka orang Indonesia, jadi ya aku menghargai budaya Indonesia gitu. Aku sudah lama sama orang Indonesia. Piye yo? Teman-temanku banyak orang Indonesia. Terus aku udah paham sifat mereka, sifat orang Indonesia piye. Ada orang jahat, ada orang baik juga, tapi lebih banyak orang baik. Aku sih paling suka orang Indonesia bersatu. Misal ada orang susah, orang Indonesia mau bantu. Aku asli China, tapi aku kurang suka orang China. Mereka tidak bersatu. Halo teman-teman, salam banyak teman-teman. Tanya saya suka Indonesia apa？我呢带大家来看看我最喜欢什么。Saya suka ini. Saya suka Indonesia visi bersih。这个东西呢，在我们那里呢，基本上没有见过，在农村，在大城市里也很少。因为呢，我们那里是用纸嘛，没有水。一开始我来印度尼西亚的时候，他们都用水来冲，我感觉呢会特别脏，然后中国人都会感觉用水上厕所会非常的脏。在我们老家那个厕所，尤其是那个公共厕所，哎呀，那都根本就进不去。我跟你们说，如果你们去了我们那里的公共厕所的话，你们会哭着出来，我觉得。但是我觉得水是最干净的，所以我非常喜欢印尼的厕所。但是在中国的话，你要出门的话一定要拿纸嘛，因为到了任何一个厕所都没有纸啊。